A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesempatannya sehingga kita bisa mengerjakan UTS pada pagi hari ini. Salawat salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Rusmanto Eskom IMAG. Baiklah, dalam pembahasan materi kali ini izinkan saya untuk membicarakan sedikit mengenai latar belakang saya. Perkenalkan, nama saya M. Alia Pratama Zulkarnain dengan NIM 2042 10233. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang materi menganalisis hakikat manusia dan eksistensinya dalam filsafat pendidikan. A. Hakikat, tugas, dan fungsi manusia dalam filsafat pendidikan. Hakikat dalam filsafat, manusia adalah makhluk yang unik. Berkat daya fisikis, cipta, rasa, dan karsanya, manusia bisa tahu bahwa ia mengetahui dan juga ia tahu bahwa ia dalam keadaan tidak mengetahui. Manusia dalam eksistensinya, kehidupannya bagaikan memahami sebuah buku yang langsung mengenai isinya, tanpa bagian pendahuluan dan kesimpulan yang jelas. Tugas manusia adalah menyusun sistematika isi bab pendahuluan itu dan memberikan kesimpulan pasti mungkin berdasarkan fakta-fakta yang tergelar dalam isi buku itu. Dengan demikian, sesungguhnya manusia siapa saja eksis dalam suasana diliputi dengan pertanyaan-pertanyaan. Hal ini berarti bahwa manusia siapa saja eksis di dalam dan pada dunia filsafat. Sedangkan filsafat itu mempunyai kondisi yang berbeda dan hidup subur di dalam aktualisasi keadaan manusia yang beraneka ragam. Jadi, dapat disimpulkan bahwa karena filsafat maka suatu makhluk bisa menjadi manusia, dan karena manusia maka pastilah berfilsafat. Filsafat menjadi ciri khas manusia. B. Hakikat filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan dianggap sebagai cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Lahir sebagai disiplin ilmu pada tahun 1908 pada saat dengan nama Philosophy of Education atau filsafat pendidikan, dan diterima sampai saat ini. Asumsi dasar lainnya, filsafat pendidikan, dua asumsi dasar dan lahirnya cabang atau disiplin ilmu yang berdiri sendiri, yaitu filsafat. Pendidikan. Pertama, bahwa asumsi ilmu pendidikan merupakan ilmu pengetahuan normatif, yaitu berarti bahwa ilmu pendidikan
merupakan disiplin ilmu yang merumuskan kaidah-kaidah norma atau nilai yang dijadikan ukuran tingkah laku yang seharusnya dilaksanakan manusia, yaitu makhluk yang bernama manusia yang hidup di dalam masyarakat manusia. Asumsi dasar kedua dari lahirnya filsafat pendidikan ialah bahwa ilmu pendidikan merupakan ilmu pengetahuan yang praktis. Artinya tugas budaya dari pendidikan sebagai aspek budaya ialah menyalurkan dan melestarikan nilai-nilai aspek kebudaya sempurnaan generasi yang satu generasi selanjutnya untuk dikembangkan ke arah tujuan yang lebih baik dan sempurna. Selain itu, hubungannya dengan teori pendidikan disebut fungsi filsafat terhadap teori pendidikan sebagai berikut. 1. Dalam arti analisis, artinya berfungsi sebagai salah satu cara yang digunakan oleh ahli pendidikan dan memecahkan problematika dan menyusun teori-teori pendidikannya sebagai menggunakan metode ilmiah lainnya. 2. Filsafat berfungsi memberikan arahan agar teori pendidikan yang telah dikembangkan oleh ahli pendidikan relevansi dengan kehidupan pedagogik. 3. Filsafat berfungsi sebagai memberikan petunjuk arah dan pengembangan teori pendidikan menjadi ilmu pendidikan atau pedagogi. C. Perkembangan sumber daya manusia dalam perspektif filosofis. Pendidikan dalam hubungannya dengan individu dan masyarakat dapat dilihat dari bagaimana garis hubungannya dengan filsafat, pendidikan dan sumber daya manusia. Dari sudut pandang individu, pendidikan merupakan usaha pengembangan potensi individu. Sebaliknya, dari sudut pandang kemasyarakatan, pendidikan adalah sebagai pewaris nilai dalam pandangan ilmu pendidikan. Pengembangan dua tugas utama, yaitu peningkatan potensi ilmu individu dan pelestarian nilai-nilai budaya. Sebagai manusia, makhluk berbudaya dan hakikatnya adalah pencipta budaya itu sendiri. Budaya itu kemudian meningkatkan sejalan dengan peningkatan potensi manusia pencipta budaya itu. Sejalan dengan tujuan tersebut, disusunlah suatu sistem pendidikan yang layak dan serasi. Dengan tujuan pengembangan sumber daya manusia sebagai pendukung nilai-nilai budaya bagi peningkatan kemajuan peradaban yang dimiliki, kemudian agar sistem pendidikan tersebut tetap terjaga, diperlunya adanya suatu landasan filsafat pendidikan yang dinilai merangkap pada kepribadian bangsa itu masing-masing. Dalam kaitan ini, terlihat bagaimana kaitan hubungan antara filsafat pendidikan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kegiatan manusia untuk mengembangkan potensi dirinya dan menemukan pengetahuan yang benar adalah suatu yang mutlak dilakukan karena manusia selalu berpikir. D. Eksistensi pendidikan dalam pengembangan fitrah manusia. Pendidikan berkaitan dengan fitrah, yang mana fitrah merupakan potensi yang ada atau kemampuan jasmani dan rohani yang dapat dikembangkan. Kemudian dalam pengembangan potensi tersebut diperlukan pendidikan. Karena pendidikan merupakan sarana, alat yang menentukan sampai di mana titik optimal. Kemampuan-kemampuan tersebut untuk mencapainya macam-macam fitrah manusia, antara lain 1. Potensi fisik.
psikomotorik, psikomotorik. 2. Potensi mental intelektual atau IQ. 3. Potensi mental spiritual question SV. 4. Potensi sosial emosional. Fitrah manusia sebagai anugerah Allah yang tidak ternilai harganya itu harus dikembangkan agar manusia dapat menjadi manusia yang sempurna, insan kamil. Setiap usaha pengembangan fitrah itu harus dilaksanakan secara sadar, berencana dan sistematis. Berkembang atau tidaknya fitrah itu tergantung pada 2 faktor. Yang pertama adalah usaha manusia itu sendiri, dan yang kedua yaitu hidayah petunjuk Allah. Hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pengembangan fitrah ada beberapa macam. Yang pertama, hidayah akal atau akal. Yang kedua, hidayah qalb. Yang ketiga, hidayah din. Hakikat pengembangan pendidikan secara manusiawi. Ketika manusia meyakini pendidikan sebagai strategi untuk mempertahankan eksistensinya, strategi humanisasi, tanpa disadari telah terjadi pelanggaran HAM yang paling substansial pada kehidupan peserta didik, dan hal itu terjadi pada proses pendidikan. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang dianugerahi Allah kepada sebagai manusia semata-mata karena ia manusia. Hak ini sangat mendasar dan bersifat inalienable dan universal. Oleh karena itu, keterbatasan ruang dan waktu tidak dapat dijadikan justifier atau pelanggaran HAM. Seluruh hak asasi baik dalam bidang politik, hukum, sosial, maupun ekonomi pada hakikatnya mengacu pada tujuan yang melindungi harkat dan martabat sendiri. Sehingga setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dan kepribadian. Keterkaitan antara HAM dan pendidikan tidak dapat disangkal lagi. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena antara keduanya terdapat hubungan esensial. Artinya, proses pendidikan tidak akan terlepas dari HAM. Demikian pula HAM tidak memiliki arti apa-apa tanpa adanya proses pendidikan. Karena pada hakikatnya, proses pendidikan adalah proses untuk merealisasikan HAM. Oleh karena itu, HAM memandang bahwa pendidikan adalah wahana perealisasian hak asasi manusia. Jadi, apabila proses pendidikan mengabaikan HAM peserta didik, maka penghargaan terhadap HAM cepat atau lambat akan hilang, dan interaksi sosial manusia tidak memiliki lagi wahana efektif untuk mempertahankan eksistensinya karena pendidikan sebagai perealisasian HAM sudah tidak berfungsi lagi. Demikianlah tugas UTS saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sesungguhnya hanyalah milik Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Akhirus salam. Subhanakallahumma wa bihamdika an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalam wa wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.